Untuk writing task 1, berikut contohnya. You should spend about 20 minutes on this task. The bar chart below shows estimated world illiteracy rates by region and by gender for the last year. Bar chart, diagram batang, di bawah ini menunjukkan perkiraan iliterasi dunia dengan menunjukkan susunan datanya berdasarkan region, daerah, dan berdasarkan gender. Berdasarkan gender, yaitu jenis kelamin, male and female for the last year. Jadi data ini adalah data last year, tahun lalu. Nah, harus hati-hati jika dituliskan di soal last year, berarti nanti teksnya harus bentuk past tense. Karena data tahun lalu. Okay. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Kita diminta untuk merangkum informasi dengan cara memilih dan melaporkan fitur-fitur yang utama. Itu bagian-bagian yang utama, jadi tidak perlu kita laporkan semua, hanya yang mencolok saja. Dan selain melaporkan, kita juga harus membandingkan data yang relevan. Nah, dengan membandingkan ini kita bisa dapat nilai yang lebih tinggi, band score yang lebih tinggi. Kita lihat datanya, regionnya, mulai dari ada developed countries, Latin America, Caribbean, ada East Asia, Oceania, Sub-Saharan Africa, Arab States, South Asia. Ini region, daerahnya, terus gendernya male, female, male yang berwarna biru, female yang berwarna ungu. Data tahun lalu. Nah, paling tinggi untuk female illiteracy. Illiteracy berarti yang tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca perempuan di sini yang paling tinggi, perempuan di South Asia. Ini paling tinggi. Terus diikuti oleh negara Arab, terus Sub-Saharan Afrika. Ini tiga teratas yang tidak bisa membaca. Nah, itu sekitaran 50%. 50% perempuan di negara-negara tersebut tidak bisa membaca. Nah, di daerah East Asia, Oceania, Latin America, Caribbean, developed countries, nah, persentase yang tidak bisa membaca itu kurang dari 20%. Berarti lebih dari sama dengan 80% penduduknya dari 3 daerah ini itu bisa membaca. Ya, developed countries ini kan berarti negara maju. Negara-negara maju ini sangat sedikit masyarakatnya yang tidak bisa membaca. Berarti ini 90% lebih masyarakatnya sudah bisa membaca. Oke, nah untuk laki-lakinya yang berwarna biru, negara dengan kemampuan membaca tertinggi, tetap ya 3 ini, developed countries, Latin America, East Asia. Nah, ini 90% penduduknya, lebih dari 90% penduduknya untuk laki-laki itu bisa membaca. Nah, untuk 3 daerah Sub-Saharan Africa, Arab States, South Asia, ini kira-kira 30%. Hanya 30% yang illiteracy, yang memiliki literasi. Berarti hanya 30% penduduknya yang tidak bisa membaca. Jadi 70% penduduk laki-laki itu bisa membaca. Yang perlu juga kita perhatikan adalah overall datanya atau overview ini perempuan lah yang paling tidak bisa membaca di semua negara. Nah, kita amati coba di band 5. Nah, untuk video kali ini kita hanya membahas untuk soalnya secara umum, grafik, terus kita lanjut
baca untuk band 5-nya. Nah, video selanjutnya akan khusus membahas band 6-nya. Video selanjutnya 7, 8, 9. Nah, video-video selanjutnya pun akan nanti membandingkan task achievement, membandingkan coherence and cohesion, lexical resource, dan grammatical range and accuracy. Nah, khusus kali ini hanya kita amati apa yang ditulis oleh kandidat yang memperoleh band score 5. Nah, kita lihat di sebelah kanan. The chart shows estimated world illiteracy rates by gender and by region last year. Bar chart bandingkan dengan soal. The bar chart below shows estimated world illiteracy rates by region and by gender for the last year. Nah, kalimat pertama yang ditulis oleh kandidat band 5 itu hampir mirip dan tidak merubah grammarnya. Hanya memindahkan. Paling yang ditukar adalah by region dan by gender. Di sini by gender terlebih dahulu, terus by region. Ini tidak terlalu signifikan perubahannya. There are 6 different regions. Dia sebut ada 6 daerah. Dia sebut semua mulai dari developed countries, Latin America, Caribbean, East Asian, Oceania, Sub-Saharan Africa, Arab States, and South Asia. Yep, disebut semua. Terus, developed countries are with the lowest illiteracy rates. Maksudnya, developed countries are with the lowest illiteracy rates. Jadi dia sebut terlebih dahulu developed countries, the lowest, yang paling rendah, negara-negara maju dengan rate ketidakmampuan membacanya paling rendah. Both men and women are small percentage. Keduanya yaitu perempuan dan laki-laki dengan persentase terendah. Ya, betul. Oke. The men slightly smaller than the women. Nah, ini membandingkan sedikit laki-laki persentasenya lebih rendah, yang biru ini lebih rendah dibanding yang ungu, betul. In Latin America and Caribbean countries, Oke, yang data kedua, Latin America, Caribbean, the men and women are similar percentage. Katanya mirip. Persentasenya sama, tidak juga, tidak terlalu sama. The men slightly, the men at 10, the women slightly higher. Perempuan lebih tinggi dibanding yang laki-lakinya, cuma disebut seperti itu. Di band 5, terus lanjut, in East Asia, in East Asia, dipindah lagi untuk region ketiganya. East Asia, the men are less than 10, langsung disebut. Untuk laki-laki kurang dari 10, ya betul. Smaller than Latin America and Caribbean. Jadi dia membandingkan ini smaller than Latin America and Caribbean. Artinya lebih kecil dibanding yang biru ini, lebih kecil dibanding Latin America and Caribbean. Ya, lebih kecil dibanding yang di sebelah kirinya. Tapi yang dibandingkan ini tidak terlalu signifikan. Terus, the woman more than double this at 20. Nah, ya. Jadi disebut data yang ketiga ini, data perempuannya 2 kali lebihnya dibanding 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat dari laki-laki. Ya, kita bisa lihat yang perempuan 20%, sedangkan laki-lakinya nyaris 10%. Jadi hampir lebih dari 2 kali lipat. More than double. Oke, jadi untuk band 5, band 5 sudah menyebut country pertama, country kedua, country ketiga, terus lanjut lagi country keempat, Sub-Saharan Africa. Sub-Saharan Africa. The men are just over 30% illiteracy. Laki-lakinya dulu yang disebut, lebih dari 30% yang illiteracy. Sub-Saharan, oke. The women much more at 48. Lebih dari 4, katanya perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, 48%. Nah,
Jadi band 5 hanya menyebutkan berapa skor untuk persentase dari rate illiteracy rate dari male and female-nya. Lanjut, this gap even bigger for Arab states. Nah, pindah lagi Arab states disebut this gap even bigger for Arab states, less than 30 men. 30%. Nah, ini harusnya 30%. 30 men hanya berarti 30 laki-laki. Jadi ini tidak akurat. Have illiteracy dan more than 50. Hanya disebut lagi untuk laki-lakinya sekitaran 30, untuk perempuannya sekitaran lebih dari 50. Terus untuk band 5 dia pindah lagi ke negara selanjutnya, South Asia. Biggest illiteracy rates. Nah, ini yang paling besar katanya. Untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki 35, sedangkan perempuan 56. Ini pun tidak boleh kita sebut seperti ini around 58, karena ini tidak pasti 56. Nah, jadi kita bisa lihat untuk band 5 itu hanya menyebutkan berurutan data yang ada. Mulai dari developed countries, Latin America, sampai South Asia, dan hanya disebutkan antara laki-lakinya berapa, perempuannya berapa persentasenya. Terus di awal juga soalnya hanya dipindahkan persis ditulis, yaitu seharusnya diparafrase. Terus nanti yang seharusnya akan dibahas di band-band selanjutnya. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang task achievement yang membandingkan band antar band. Oke, demikian untuk band 5, sample writing for band 5.